Biar keluar semua. Pak, kasih jalan dulu, Pak. Pak, tolong Pak, kasih jalan dulu, Pak. Situ aja. Ya. Pak, tolong Pak ya. Tenang ya. Kasih jalan dulu, Pak. Kasih jalan, Pak. Kasih jalan, Pak. Kasih jalan. Lho, iku perlu apa iku? Iya. Pak, tahan itu. Pak, langsung, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. HP. Oh, ya. Jadi satu. Ini pembukaan terakhir ya, Bruno. Jadi kalau modelnya tablet kita luwih apik ya ini. Kita luwih hemat tuh Pak ini kalau tablet. Tablet orang real itu. Iya. Nah kalau tablet maksud saya kan tinggal ditulis ketok ngono lho. Oh, kita luwih nganu. Kalau ini kena air kan anu Pak. Harus pakai air. Setelah ini harus. Ya kan hilang. Iya. Hilang ke bawah aja. Langsung mundur, berdia, langsung mundur. Sudah selesai. Oh ini kalau tablet bagus ini, kalau tablet tinggal dibenes seketok ini. Ambil gambaran pakai ambil daunnya biar teman-teman Apa? alami ya. Ini matun, kelentek. Oh, ini kan harus dosen toh Pak. Oh memang harus dikelentek atau sudah selesai. Oh, ini. Ya. Terus sampai setinggi apa ini? Iya, sampai kan sudah panen. Kita nanti bulan 6 baru dipanen. Posetnya. Kalau sudah gini jauh. Amit. Non sewu. Ah, begini. Apa sih aja dito iki sapa sing ngompol iki. Binara. Yo binara. Wes beneran panas mutar gini mutar ya. Nah ini saya pengen dapat ceritanya saja. Kondisi apa? Murah banget Pak. Sampai apa? Ada. Asmane sinten? Roso. Hah? Roso. Rasa apa? Roso Pak. Rasa madu. Rasa seger ah. Oh, gini wis seger lho. Gimana? Rasa. Jenengan dadi buruh penebang. Masalah buruh penebang apa? Kintalannya murah Pak. Kintalannya untuk penebang murah Pak. Murah itu berapa? 8.000 Pak. Golongannya Pak. Dorongannya ya. Jalurnya bro. Roso toh. Jauh 20. Sing bayar apa? Sing bayari mandore Pak. Nek mandor mana nang ngene? Mandore. Ah, coba. Lagi pemilihan jalur. Bahasa apa jenenge rembukan kok nggih? Untuk penebang, kenapa harganya kok murah? Karena satu di petani sendiri itu biayanya sudah sangat tinggi, yaitu tadi terutama untuk pupuk itu sudah Pupuk masih masalah. masih masalah. Terus kedua kredit, petani sudah dapat kredit Pak sekarang, sudah dapat kur kan dibatasi, setelah 500 sudah tidak bisa pinjam lah. Jenengan utang. Ya, Piro? ya sudah habis 500. 600 juta. Ya, ya sudah bertahun-tahun Pak. Lancar. Yo alhamdulillah lancar. Aneh. Alhamdulillah. Takut. Alhamdulillah lancar. Utang loh. Ganti nama. Kenapa bayarannya tadi rendah? Karena pupuknya larang. Pupuknya mahal, harga gulanya pun juga masih rendah. Kita kemana harga gula tinggi, tidak ikut menikmati gula petani udah habis. Karena Jadi nggak tahu dari pemerintah sendiri. tapi seluruh tebunya rakyat terbeli di PG. Ya terbeli di PK tapi dengan harga murah. Kenapa harga murah rendemennya berapa? Rendemennya 6. Piro? maksimal 7 Pak. 6 itu. Maksimal 7. 6,5 rendemen terbaik berapa?
maksimal 7, rata-rata memang 6,5. 6,5. 6,5 mekso. Iya. Ya. Jadi rata-rata jenengan nanam tebu itu rendemen terbaik yang pernah dihasilkan berapa? Kalau saya pernah tanam itu mulai tahun 83, pernah 11. Pak. Wah, Bapak adil kau kemen. Nggak tahu, dengan jenis bisa 32. Nah, gini, bisa 32. Bisa 32. Dari 11 sekarang jadi 6,5, masalahnya apa? Satu mungkin pabriknya, pabriknya dan orang-orangnya. Oke, pabriknya dulu. Pabriknya dan orang-orangnya. Satset belum. Pabriknya dulu ya. Menurut petani masalah pabriknya apa? Pabriknya karena sudah umurnya Pak, kalau sudah Tidak lama, efisien. tidak efisien. Oke, orangnya. Orangnya pekerjaan terlalu banyak. Hubungannya Oh iya, kayaknya hubungannya apa? cuma pekerjaan begini itu cuma menuntut honor dok. Aku nyala topinya Mas panas sih. Iki wae. Sampeyan apik banget topinya. Lha iki sing dienggo sego kae to iki. Dari dulu ini Pak, tapi saya. Jadi satu pabrik nggak efisien karena mesinnya tua. Pegawai ini kok kayak lo kami nyambut gawe nuker apa-apa. Terus apa lagi? Satu adalah untuk jenis bibit. Bibitnya masalah. Jenis masalah. Lah kok kabeh masalah sing ora masalah. Oke, pupuk gimana? Pupuk sangat sulit. Regulasinya Pak. Ini Pak, untuk pupuk yang lebih mahal. Ini. Lah sampean kepanasan tak baleknya mesake lho. Presiden, insya Allah. Nah, nyelek jenengan lagi topi barang kok iki. Ya, ini Pak Sukamto. Sudah enggak apa-apa sih aja dulu aja. Lanjut. Ya, saya mewakili dari distribusi pupuk, Pak, terutama untuk tanaman perkebunan tebu dan pangan. Enggak, saya petani. Oh, petani ya. Ya. Masalah apa sekarang? Nah, regulasi Pak, ternyata setelah terbit aturan yang baru, itu tambah sulit Pak. Jadi sekarang yang bisa menebus pupuk bersubsidi itu petani langsung yang namanya ada di RDKK. Nah, kebanyakan petani tebu Pak, nyuwun sewu, lahannya itu sebetulnya sewa. Sehingga namanya nggak ada yang ada di alokasi. Oh, dasarnya tanah. Ya, Tanah dan pemiliknya. pemiliknya. Padahal ini buruh. Bukan Pak, ya makanya petani tebu itu kan penyewa. Sewa. Sewa. Karena bukan pemilik. Iya. Loh, kalau bukan pemilik kan daftar saya nyewa kan padha wae. Nah itu kebanyakan Pak begini, karena kita menyewa si pemilik tanah itu biasanya dia dulu kan ada kebijakan kartu tani. Ya. Sehingga kalau pemilik tanah yang pegang kartu tani, siapapun yang menyewa bisa mendapatkan pupuk bersubsidi. Walaupun yang nyewa ganti-ganti. Nah ternyata peraturan sekarang tahun 2024 ini saya pegang Pak, ini dari Kementan Pak. Ini baru saya dapat kemarin. Ini kebetulan untuk wilayah perumahan kain Lor Kediri. Oke, pripun. Ini, Bagi padi loh. ya Pak contoh. Oh iya. Ini hanya yang namanya ada di sini, bisa menebus, datang ke kios, difoto open kamera, nanti di file. Ya, nah sementara November sampai Januari sistemnya juga belum jalan, sehingga ditunda sampai Februari. Nah Februari itu kan belum ada kejelasan. Yang pertama itu regulasi penebusan. Yang kedua alokasi Pak. Ya, untuk tanaman tebu cuma dapat 117 kg per hektar. Artinya Sangat kurang. harusnya 1 hektar berapa? Sekitar 1, Pak. 1, jadi Isa ta? 1, Pak, sekitar 1,2. 1,2 1 hektar. 1 setahun ton. Setahun 1 hektar 1,2 ton. Itu pupuk apa? Itu sementara yang ada di regulasi cuma disediakan NPK. Oh, itu yang subsidi.
Sekarang jatahnya dari 1,2 alokasinya untuk piro? 117 lot T334 Tok til. Nah kurangnya jenengan tambahi dari mana? ya itu Pak, makanya sekarang untuk petani Jawa Timur selama ini yang digenjot pemakaian Amina tetes Apa itu? itu limbah dari pabrik bumbu masak. Bagus. Ya rendemennya Pak, nanti kadar gulanya yang jatuh. Oh kadar gulanya jauh. Ya karena petani kok Jadi ora loro gula. tapi disesep sepo Pak. Iya iya iya. Itu. Nah, tadi ada titipan Pak dari petani pangan juga begitu. Yeah. Untuk alokasi cuma Korea sama NPK itu pun per hektanya cuma dapat 145 kilo Yeah. untuk padi. Yeah. Nah, untuk jagung cuma 132 kilo per musim Pak kalau pangan. Ini kurang. Pak. Oke. Sama regulasi Pak, penebusannya biar enak. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, jadi saya hadir di sini untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh para petani tebu, termasuk para penggarap. Yang pertama, keluhan ternyata hampir sama di semua tempat. Tadi pupuk ternyata alokasinya kurang, ya? Alokasinya kurang. Tadi ini perlu ditambah. Yang kedua tadi kenapa saya tanya bibit, kalau dulu rendemennya bisa sampai 11, sekarang hanya 6,5, maka pasti produktivitas kita lebih jelek. Ini betapa pentingnya kita mendapatkan benih unggul untuk tebu petani. Ya. Dan yang berikutnya tadi soal tata niaga atau cara jual belinya yang selama ini kalau ditanya tadi itu jual bayarnya berapa lama? Dan PG berapa lama bayarnya? Yang paham tuh Pak Yahya itu. Ayah, berapa lama bayarnya Pak Yahya? Kalau di PG sama PG gini. Berapa lama kalau jualan di PG itu mundurnya berapa lama Pak Yahya? Begini Bapak, jadi ada dua cara kita itu menjual ke PG. Yang satu itu kita giringkan. Jadi apa namanya? PG itu hanya buruh giling. Nanti kita keluar randemen. Rendemen, ini. Terus? Nah, setelah itu ada yang model kedua yaitu kita jual langsung. Langsung Ke PG. Lah iya. Maksudnya yang satu kan kita giringkan, nanti kita dapat gula. Oh, jadi jualannya dandake, digiling dapatnya gula. Nah, ada yang langsung kita jual. Jual lepas tebu. Ya. Ini untuk mana? Maaf Pak ya, hari ini Gak usah minta maaf. ya saya sampaikan Maafnya nanti kalau ada lebaran. ini Bapak, kami minta maaf, saya takut nanti kalau ada yang tersinggung. Oh, mohon maaf kalau Ini tidak Bapak, tersinggung ya, jangan tersinggung. saya sampaikan, kalau kita jual itu ke PG swasta, Iya. itu lebih menguntungkan. PG swasta lebih menguntungkan. Ya betul Pak. Kenapa? Ya karena di sana pabriknya efektif Iya. dan mungkin yang sewu tikusnya dapat pakai. Selesai. Ini tikus jasiran katanya. Jasiran ya? Untung dinas putih. Misalnya kan das putih. Enggak. Iya. Jadi permasalahannya itu. Oke. Jadi kalau randemen ke PG itu yang sewu Pak, Iya. kami tidak bisa mengawasi. Iya. Kami dulu sudah pernah membuat tim untuk pengawasan itu, Iya. tapi kita seperti sekarang ini kita diancam-ancam. Betul Pak? Apa loh? Ya nggak tahu kami, karena mungkin Tikus jasiran gitu. betul pernah kami laksanakan dan kami biayai sebulan itu sampai 100 juta Pak. Ya Allah. Untuk membayar kami ngambil dari adik-adik kita yang dari universitas, dari UGM, dari Untuk UNER. apa? Untuk apa itu? Untuk pengawasan randemen. Ngawasi ke pabrik. Iya. Jadi kayak Intel loh. Tapi kita tidak boleh masuk, ada satu kamar yang tidak boleh dimasuki. Disitulah ditetapkan randemen itu. Wah, itu di pulau ini kamarnya sopo. Nah, maksudnya itu kan di ruangan itu. Iya. Nggak Itu yang penentuannya di sana ya. Ya, Oke. itu masalah regulasi apa Iya. pengiriman itu. Oke. Nah sekarang Bayarnya berapa lama itu tapi? nah, bayarnya ini biasanya gini Pak, kalau ke PG New Sewu ya kita terang-terangan saja. Oh, kita terang-terang aja. Ini Pak, Setuju ya? Ini kumpul rapatnya terang sampai panas. Ya kan? ini Pak, kita jangan ada dusta.
Mantap ya. Jadi nanti yang menjual itu adalah pimpinan koperasi. Disitulah kadang-kadang kita dipermainkan oleh pembeli. Pembayaran dari pembeli gula lama. Nah itu yang menjadi masalah sehingga kita telat dalam membayar pada petani. Itu PG BUMN. Bukan itu yang di BUMN, tapi yang menjual itu kami. Maksudnya ada yang namanya Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia. APTRI. Ya. Oh ya. Nah itu nanti biasanya uang yang dari pembeli itu lama. Akhirnya kita menjadi telat. Ya nggak apa-apa. Kenapa? Biasanya salah. Terus Setelah itu kalau seperti itu biasanya lama. Nah ini yang membuat biasanya pembayaran pada petani telat. oh mantap. Berapa lama biasanya? Kadang 1 minggu, pernah 1 bulan juga pernah. Oh, 1 minggu 1 bulan lumayan lah cepet. 1 bulan itu lah, terus setiap hari kita harus bayar orang. Nebang tadi ada yang nebang mana? Ini kita bayaran setiap hari nih Pak. Pantas sama untuk buncet. Jadi masalah bibit Pak. Ya, itu. Kita punya yang namanya P3GI. Ya. Itu adalah milik pemerintah. GI. Yang selama ini disuruh tidur. Ya. Tidak pernah memunculkan bibit-bibit varietas baru. Oh. Dulu sudah pernah kami usulkan kepada pemerintah, tolong kalau sampean juga sampean kayak duit CE-nya gawe. Ternyata sampai sekarang belum ada. Siapa? Itu siapa? P3GI ini loh Pak. Kalau P3GI ini suruh nyambut gawe bisa ya? Insya Allah mereka itu yang bisa membuat varietas-varietas tebu yang unggul. Itu tadi bisa kayak Ya, beda nanti tadi. P3GI nanti, makanya nanti sampaikan itu P3GI yang mempunyai kewajiban untuk memunculkan bibit-bibit baru. Oke. Yo, nanti kalau nanti kalau sudah jadi presiden jangan lupa. Bagaimana Asraf? Pak Ganjar presiden 2024. Tiga terakhir. Pada saat mau impor gula, tolong dihitung dulu gula yang ada di Indonesia. Ketika mau impor gula, Dihitung dulu hitung dulu keberadaan gula yang ada di Indonesia, Indonesia. hasil petani-petani kita. petani. Jangan sampai kebutuhan 5 juta, petani punya 3 juta, impornya 7 juta. Maaf. Nggak usah maaf, aku udah bilang kalau mau nanti nunggu lebaran. Itu nanti tolong betul-betul diperhatikan. Jadi kelebihan gula di Indonesia ini yang akan menjatuhkan harga kita. Oh, pantes dolorong. Yang ketiga dan yang ketiga lagi Pak. Tiga terakhir loh. Tolong petani ini dibantukan dalam penyediaan dana Pak. Apa? Penyediaan dana. Modal ya. Kami menyampaikan yang terakhir aja Pak untuk pembelian gula. Petani itu biasanya kalau waktunya panen mesti regane murah. Karena tidak punya uang untuk segera bayar pada karyawan. Tolong nanti ada disediakan dana dari pemerintah. Kami tidak akan memplang Pak. Kami hanya ingin pinjam atau memakai uang itu nanti ketika gula kita sudah laku, kita kembalikan Pak. Yarnen. Ya nanti pokoknya gula di balik mana gitu aja. Di Yardi. Ya. Bayarnya wis dadi gula Ya, jadi uang Pak, jadi uang kalau jadi gula belum bisa dipakai bayar. Jadi uang. Setelah jadi gula kita jual, kita jadi uang baru kita bayar. Aku malah mumet ya mau gawe. Kenapa? Ya. Kenapa? Pada saat musim panen harga gula pasti jatuh. Sekarang harga gula sudah 17. 17.000 biasanya kan piro 14 ya? Cuma 12. Sekarang 17 ya? Iya, itu kalau bisa kita kuasai, katakan 4 bulan kita kuasai, kalau pemerintah menyediakan dana itu nanti kita kembalikan lah. Jaminannya DO yang ada ini Pak. DO itu adalah surat untuk mengambil gula kita ke pabrik. Iya. Itu nggak bisa. Saya jaminkan Pak. Oke. Nah itu, terima kasih Bapak. Matur sip, semangat terus. Ya, oke. Bapak Ibu terima kasih. Waktunya pendek tapi penjelasannya lengkap. Ini luar biasa. Jadi kita tahu ini apa nih? Ya.
Ya kan nanti ngomong tebu loh. Baik Bapak Ibu, tadi sudah dapat masukan banyak, lengkap. Tapi sebenarnya kawan-kawan dari APTRI, petani juga sudah menyampaikan ke saya. Saya titip aja beberapa poin-poin tadi itu gimana G? Nanti tim saya dari sini atau Pak Agus nanti bisa nyatet agar kita bisa bahas, agar bisa kita komunikasi lebih lanjut, sehingga masing-masing mulai dari bibit, pupuk, bagaimana menjaga rendemen tinggi, permodalan, ya, sehingga semuanya kan bisa tertangani dengan baik. Nah yang terakhir tadi bagus, kalau kita mau impor, perhatikan dulu produk yang ada di dalam negeri. Tentang? Salam buat saudara-saudara, dulur-dulur kabeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tip ya. Astes. Ireng putih rano sama babu, Pak. Daftar Pak nggih. Oke, Pak. Terus Pak nggih. Ganjar, sampai ketemu di Klaten ya. Suwun ya. Siap. Nggih. Presiden. Yang Selamat datang Bapak. Nanti ada waktunya untuk foto-foto. Setelah nanti diskusi dengan Mas Ganjar, nanti ada sesi foto-foto. Yang petani tembakau angkat tangan. Oke, wah banyak sekali. Yang tembakonya laku mahal angkat tangan. Pak, bagus kan sekarang ya? Ya. Yang panen kemarin langsung beli mobil. Pira? Regane pira ini? Lalu sing saya kadang 5352. Wes, yo 5352. Itu tadi jenengan nandur ini. Begitu untuk 53 batinnya oke, sedang positif. Lumayan. Ya orang pilihannya telu ya lah. Pilihan ini telu. Batinnya oke, sedang positif. Lah yang tampak berarti. Utangnya di sini kita apa? Bangunan kotor.
Rabi. Modalnya pindah di tengah yang batang ini. Kira langsung dasar juta. Dasar juta seluruh panen ini. Terus sajian. Modalnya 5 juta. Jangan tambah juga. Kalau dasar 5 juta. Jadi modal nilai bang 5 juta di modal itu. Panen kira. Itu kira di angsa 25 juta. Kalau jenengan lihat dari hasil panen petani termasuk kategori bagus, sedang, jelek. Sangat bagus, Pak. Sangat bagus. Kenapa? Karena cuaca? Harganya tinggi, cuacanya juga bagus sekali. Ya kualitas cuaca sih toh ya. Ya, cuaca bagus. Cuaca bagus jadi kualitasnya bagus, harganya tinggi. Harganya Ya, kurang cedak nih Mas. Keduhun ya. Jadi ternyata karena cuaca bagus ya. Karena cuaca bagus, hasilnya bagus, harganya juga tinggi. Oh, itu loh. Ya. Kalau sebagai pengepul itu kira-kira dibanding tahun lalu bagus mana? 2 tahun ini bagus sekali, Pak. Oh, 2 tahun ini? Harganya bagus sekali. 3 loh, 3 tahun loh. 2 tahun ini, Pak. Enggak, 3. Oh, enggak 3. Oh iya loh. Ini terus berubah loh. Apa? Alah, malu-malu loh. Iya. Itu karena cuaca ya sebenarnya? Karena cuaca, Pak. Tapi tahun lalu cuacanya jelek juga harganya bagus, Pak. Duh, kok aneh gue. Kenapa? Kebutuhan. Kurang. Karena kurang, yang jelek juga diserap. Diserap. Oh, kok aneh ya? Kasihan apa? Nek mesake wetu karo klambi karo katok wae piye. Iya. Jadi karena kekurangan. Karena kekurangan bahan pabrik ya. Memang kurang ya. Ini biasanya dipakai untuk rokok yang brand-brand besar atau yang menengah bawah? Ini untuk masuk brandnya Sampurna. Oh ini yang binaannya yang Sampurna. Oke. Ya. Jadi Bapak Ibu itu yang dunia pertembakuan yang hari ini ada. Bapak Ibu, tak dongake panennya apik terus. Kemarin memang kalau panas bagus ya untuk tembakau. Jadi kering, kemarau panjang itu ternyata pas kita mau panen tembakau, itu petani tembakau seneng. Ini Bapak Presiden, kami dari petani tembakau, ya. Tembakau. Dari petani tembakau. Iya. Baru kali ini calon presiden Indonesia berduet dengan petani tembakau. Betul. Aku 10 tahun baru petani tembakau. Di sini Pak, di Jombang. Saya kan Lanjut. Jombang. Iya. Baru kali ini, betul. Baru kali ini calon presiden Indonesia bersilaturahim dengan petani tembakau Jombang. Silaturahmi. Saya tadi bilang apa? Rahim. Enggak. Itu serunya ya Pak. Petani tembakau curhat kepada saya untuk disampaikan kepada Bapak Presiden. Ya. Oke. Ini barang. Ya. Ini stand up comedy ya Pak. Napa? 1 Pak. 3. Enggak maaf, 3 Pak. Ya.
terkait tembakau nanti jangan sering-sering dinaikkan. Kalaupun dinaikkan jangan terlalu tinggi, karena itu nanti berbanding terbalik dengan harga tembakau, Pak. Tembakau. Tembakau, Pak. Tiga. Ya tiga terus memang sama. Lo sama ini balik-balik lagi. Tiga terus. Sampai otomobil aku sedang menghadapi Bapak Presiden. Oke, tiga. Tadi cukai. Tadi kan cukai. Yang ketiga, tolong Bapak Presiden betul-betul mengawasi tembakau impor. Oh, impor tembakau. Satu cukai. Tiga cukai. Ayo kasih boleh. Ayo, tiga, Pak. Tiga cukai. Betul. Tiga impor. Betul. Ya. Tiga apa? Nah, tiga lagi, Pak. Sebentar saya. Aduh, bulanya aku tambah bingung loh. Rokok elektrik di Indonesia harus bebas. Iya, Pak. Bapak kan Bapak Presiden. Harus bisa itu. Hapus. Gampang kalau yang terakhir itu, yang ketiga tadi gampang. Kalau nggak hapus, disetik. Nah, Tanaman padi kalau kena hama, kena anu itu tidak pernah dapat subsidi dari kalau obat nggak ya. disubsidi. Ya kalau biasanya serang kena hama kayak tikus, terkadang kayak tikus loh, ya. tikus menurut jenengan sebagai petani itu APE diapake. Ya wis to dipateni ya wis to. Berantas tikus iki piye carane? Sing paling efektif napa? Gropyokan apa dikei obat tikus kae? Biasanya ya apa dikei cap tikus? gropyokan lah. Hah? Biasanya itu gropyokan dikasih obat sama PPL. Terkadang ya telat, tikusnya udah makan baru datang obatnya, ya habis. Oh, tikusnya udah makan, obatnya baru datang. Oh, mungkin resepnya obatnya dimakan setelah makan ya. Ini obatnya diminum. Kalau gitu nek sakit itu loh, ya toh, diminum setelah mungkin ngono loh tikus. Udah terlanjur dimakan padinya. Moga-moga ini hasil padi yang kita panen hasilnya harganya tinggi. Soalnya pupuknya mahal. Ya. Kalau panen padi harganya rendah, petani jatuh, Pak. Jatuh. Itu tadi ya, cukai sudah kita catat. Terus kemudian harga itu biasanya akan ketemu di pasar nggih. Kebutuhan permintaan sama hasil panen. Memang itu negosiasi, maka selalu ada lelang ya. Biasanya itu yang terjadi. Kita dongake sehat kabeh. Salam saya untuk keluarga. Di balik obrolan yang singkat dengan candaan, sebenarnya otak saya lagi mencatat nasib petani, padi dan tembakau, nasib guru ternyata muncul di sini, ya. Dan kemudian bagaimana nasib kuli tadi itu tergantung bose, bener, ya. Dan kalau kemudian kinerja kita bagus, kualitas kita bagus, insya Allah hasilnya bagus. Maka kenapa kemudian mohon maaf, agar kemudian kita bisa menaikkan kualitas hidup kita. Makanya kenapa kok saya itu mohon maaf kalau ketemu keluarga miskin itu mau dibantu tadi bedah rumah sudah, kalau dapat beasiswa bagus ya, bisa sekolah tinggi, kualitasnya bagus, pasti juga pendapatannya bagus. Oke, mudah-mudahan ya di tanggal 14 Februari 2024